Life is fine somehow, gotta regain control. Bergabungnya para pemain keturunan ke skuad Garuda tak hanya menghadirkan kemewahan bagi timnas sendiri. Nyatanya, pihak federasi juga terus memberikan privilege tambahan yang kini melekat kepada para pemain. Banyak dukungan fasilitas bagi mereka yang membela lambang Garuda agar berkibar di kancah internasional. Pelayanan kepada para pemain yang diberikan PSSI juga tak dirasakan oleh pemain kita saja, namun juga kepada tim tamu seringkali mengakui. Layaknya timnas Jepang pernah mengakuinya sendiri ketika away ke Jakarta, termasuk diakui sang pelatih Haji Memoriasu. Selain di timnas, dalam beberapa aspek layaknya ketika mencari klub baru, para pemain terkadang juga terbantu privilege kedekatan timnas kepada suatu klub. Beberapa pemain banyak yang sampai dicarikan, namun bagi Shandy Walsh mencari sendiri ke Jepang karena sudah mengenali negara tersebut berkat timnas juga. Termasuk kini ia mendapatkan banyak dukungan dari fans Indonesia maupun dari penggemar lokal Yokohama Marinos. Di sisi lain, Mimin juga ingin membandingkan kalau memang hanya karena melihat besarnya fans atau pendukung saja itu gak cukup untuk mendapatkan privilege semewah ini. Cina menjadi contoh nyata. Bagaimana mereka tak didukung fasilitas padahal negaranya kaya raya, bahkan terkadang seperti dianaktirikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia alias FIFA. Dan inilah berbagai privilege mewah yang hanya didapatkan di timnas Indonesia. Dalam setiap matchday untuk round 3, PSSI selalu memberikan kejutan tambahan kepada lawan, entah melalui terobosan diaspora baru maupun fasilitas-fasilitas mewah yang belum tentu dirasakan semua tim. Jelang jeda internasional bulan Maret, setidaknya sudah ada 2 terobosan, selain urusan tim kepelatihan baru, yakni diaspora tambahan, oleh Romani beserta Jairo yang sedang diusahakan, serta pesawat eksklusif yang sudah dicatat khusus untuk para pemain guna mengefisiensi waktu. Dalam hal ini, jelas mensupport pemain yang punya jarak tempuh jauh layaknya Martin Paes agar nggak kecapean dalam perjalanan. Dan mungkin nih, bakalan dijemput atau gimana dari Amerika biar nggak kebanyakan transit. Harga charter pesawat sendiri tentu saja nggak main-main. Namun Erick Thohir angkat bicara jika ini semua bukan hanya untuk sekedar kemewahan semata, namun privilege, penting mensupport segalanya. Dukungan kami PSSI untuk tim nasional tanggal 21 mereka langsung pulang pakai charter flight untuk mempersiapkan pertandingan tanggal 25, jadi 22, 23, 24 mereka bisa dalam kondisi yang maksimal seperti yang waktu itu kita lakukan dari Bahrain ke China pakai charter flight. Ini bukan kemewahan, tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapean dan memastikan juga kita mendapatkan poin-poin maksimal berikutnya gitu. Tak hanya itu saja, privilege yang dimiliki federasi juga mensupport kehidupan para pemain, memberikan kenyamanan hotel yang cukup wah dengan pengawalan ketat, selalu menjadi ciri khas tersendiri ketika para pemain berkumpul dimanapun. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan para pemain, akibat banyaknya penggemar yang selalu mengerubungi dimanapun dan kapanpun. Bisa mengganggu kondisi fisik para pemain, soalnya nanti kalau kebanyakan foto sama fans jadi kecapean dan ditarik-tarik gitu loh coy. Ya kalian pasti sudah sering lihat dan coba bayangkan sendiri, kalau tanpa pengawalan ketat gimana? Selain itu, kini setelah menggandeng aparel lokal Expo, fasilitas yang digunakan untuk keseharian mereka kabarnya juga akan bertambah. Seperti layaknya jas dan koper akan menjadi sebuah kombinasi baru penunjang kepribadian pemain. Hal ini nantinya akan serupa dengan yang dilakukan Jepang, di mana semua pemain jadi lebih elegan dan kompak di dalam maupun di luar lapangan. Biar nggak lagi tuh kemana-mana pakai legging keramat. Serta di atas lapangan juga udah sangat terasa vibes-nya dengan jersey home away baru. Coba bayangin aja dulu, nanti gimana vibes-nya jika timnas memakai jas dan koper yang sama diiringi dengan fasilitas lain saat away ke Jepang. Loh, kenapa Jepang, Min? Sebab dulu kita menyambut mereka dengan begitu banyak fasilitas juga, membuat pelatih Jepang Haji Memoriasu bahkan memuji, pasti kalian ingatlah itu. Dengan ini dipastikan kedekatan negeri Sakura dengan Indonesia akan semakin mendalam. Dan tim Samurai Biru siap membalaskan budi timnas Garuda dengan menyambut sepenuh hati ketika away ke sana pada matchday Juni mendatang coy.
Lebih lanjut, privilege yang didapatkan para pemain ketika sedang kesulitan membangun karir di klub, di mana hal ini sudah dibuktikan Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, hingga Olli Romani, yang notabene belum debut, udah mendapatkan support dari Erick Thohir, dengan diprioritaskan gabung bersama Oxford untuk mencari berbagai cerita baru di kasta kedua Liga Inggris. Privilege ini juga terkadang tak hanya didapatkan dari tangan-tangan orang dalam saja. Kedekatan pemain dengan timnas cukup memberikan dampak. Shandy Walsh salah satu yang kini baru merasakannya setelah pindah ke klub Jepang Yokohama Marinos. Petualangan es krim Walsh ke negeri Sakura, Jepang tak hanya sekedar melanjutkan karir semata. Dalam wawancara terbaru kepada media lokal Jepang, ia mengaku ada filosofi tersendiri yang dirasakannya setelah masuk ke timnas Indonesia. Jadi merasa bangga punya darah Asia. Kedekatan Jepang dengan Indonesia dalam bidang sepak bola juga lumayan kental, membuat dirinya mengaku lebih mudah bergabung ke klub Jepang. Ya, walaupun dulu-dulu banyak pemain Indonesia punya karir tak menyenangkan di J-League, namun Shandy Walsh sendiri punya kepercayaan penuh terhadap Yokohama Marinos. Perasaan yang luar biasa, merupakan kehormatan besar dan sangat senang berada di sini karena bermain di J-League adalah nomor 1 dalam daftar ambisi dan tujuan saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya akan memberikan segalanya. Saya harus menunjukkan diri dan tampil di level setinggi mungkin. Karena saya bermain untuk timnas Indonesia, saya berhubungan dengan banyak klub Asia dan mengetahui bagaimana karir saya berjalan. Rencananya adalah datang ke Asia, tetapi untuk memulai di level setinggi mungkin. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya akan memberikan segalanya. Saya harus menunjukkan diri dan tampil di level setinggi mungkin, ungkap Shandy Walsh di depan awak media Jepang, sumber detiksport.com. Dukungan fans tak pernah henti. Selain datang dari federasi, suatu keistimewaan setelah para pemain masuk ke skuad Garuda datang dari basis penggemar. Dengan begitu banyaknya penduduk Nusantara, survei menyebut 7 dari 10 orang Indonesia lebih sangat tertarik melihat timnas Indonesia. Apalagi di era kejayaan sekarang, para pemain seperti tak bisa lepas dari fans. Banyak orang yang ngefans secara pribadi kepada para penggawa timnas ataupun mendukung siapapun pemainnya. Shandy Walsh mumpung baru pindah ke klub, kita jadikan contoh lagi. Mendapatkan pelabuhan baru di Yokohama Marinos juga tak lepas mendapatkan dukungan dari para fans. Setidaknya ribuan fans telah ikut ngefollow akun official klub asal Jepang dan tak lupa memberikan semangat lewat kolom komentar. Menariknya, hal ini juga terkadang menimbulkan berbagai reaksi dari fans lokal Yokohama itu sendiri. Dukungan dari supporter di stadion saat pertama kali dikenalkan juga tak kalah penting agar Pak Kumis merasakan kehangatan klub. Dapat privilege dari FIFA. Ya, PSSI sendiri memberikan fasilitas yang begitu wah, tentu saja nggak akan berjalan jika tak ada dana mengalir. Meski kebanyakan dana tersebut datang dari pemerintah pusat hingga sponsor, namun jangan lupa, PSSI di era Erick Thohir juga kerap merasakan dukungan FIFA. Federasi sepak bola dunia ini terkadang tak pelit-pelit memberikan akses kemudahan bagi PSSI. Sampai pernah juga menggelontorkan dana untuk membangun fasilitas. Layaknya training center mewah yang telah dibangun PSSI. Itu ada campur tangan duit FIFA loh. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ingin membantu mendongkrak kemajuan timnas Indonesia. Dan seringkali bahkan sampai dijuluki, jika Indonesia emang anak emas FIFA kan? Karena banyaknya penduduk di Indonesia bisa menguntungkan balik bagi FIFA, ya kan?
Cina cemburu dianaktirikan. Ngomong-ngomong soal privilege yang didapatkan timnas, kalau hanya soal penduduk tentu saja negeri tirai bambu sebenarnya nomor 1. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa nggak Cina aja yang dianak-emaskan FIFA. Padahal mereka lebih kaya, penduduknya nomor 1 di dunia dan lolos round 3 juga. Nah, ini Mimin punya jawaban khusus buat teman-teman. Cina memang tak salah dipertanyakan karena federasi mereka juga terkadang bisa dibilang niat banget. Sampai pakai naturalisasi juga walaupun pakai naturalisasi liga lokal. Namun yang perlu diketahui, pemerintah mereka nggak terlalu fanatik dengan sepak bola. Dana dukungan dari pemerintah pusat nggak seniat Indonesia. Pasti kalian masih ingat bagaimana dulu Indonesia mendapatkan fasilitas seadanya saat ke Cina sampai pakai bus polosan. Selain itu, fanatisme fans berbanding dengan jumlah penduduk juga tak terlalu besar dibanding Indonesia. Itulah mengapa jika FIFA ingin membawa negara besar Asia untuk berkompetisi di Piala Dunia, tentu saja Indonesia adalah jawabannya. Karena dukungan dari masyarakat hingga fasilitas pemerintah pusat gak main-main. Walaupun bukan negara maju, tapi semua rela demi nama besar bangsa dan negara. Jadi itulah berbagai privilege yang didapatkan timnas Indonesia dalam era emas sekarang ini. Gelontoran dana yang sudah dikeluarkan PSSI kabarnya lebih dari 700 miliar rupiah. Tentu saja target Piala Dunia makin kesini makin meyakinkan. Walaupun kita juga nggak boleh jumawa terlebih dahulu coy. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.